Sebagai rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo, RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo memberikan layanan kesehatan yang prima, profesional, serta memuaskan. Kesembuhan dan kepuasan Anda adalah komitmen pelayanan kami. Demikian moto RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan visi untuk terwujudnya rumah sakit yang handal dan profesional dalam pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazilatul Azizah Sarjana Gizi, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis di RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Saat ini, saya adalah peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 6 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Sukoharjo bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam menjalankan tupoksi saya, salah satu hal yang menjadi tanggung jawab saya adalah mengkoordinasikan pemeliharaan dan pengelolaan alat kesehatan. Saat ini, jumlah alat kesehatan yang mendukung pelayanan di RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo jumlahnya cukup banyak, mencapai sekitar 2.800 alat kesehatan dengan nominal harga aset senilai 149 miliar rupiah. Alat kesehatan memainkan peran vital dalam mendukung penegakan diagnosis, perawatan, dan terapi pasien. Pengelolaan alat kesehatan yang baik, tepat, dan sistematis merupakan aspek krusial dalam mendukung pelayanan kesehatan yang optimal di RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Jumlah alat kesehatan yang banyak dan tersebar pada unit pelayanan menjadi tantangan sendiri dalam pengelolaan alat kesehatan. Selain itu, adanya syarat kalibrasi yang harus dilakukan secara rutin agar alat terjamin mutunya dan dapat berfungsi sesuai standar, serta pemeliharaan yang harus dilakukan dengan tepat menjadi faktor kunci pengelolaan alat kesehatan yang baik. Selain itu, belum tersedianya pengelolaan data alat kesehatan elektronik yang terintegrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya menyusun sebuah aksi perubahan sepaket untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan alat kesehatan terintegrasi. Sepaket adalah akronim dari Sistem Pengelolaan Alat Kesehatan Terintegrasi, yang menyediakan data pengelolaan alat kesehatan meliputi inventaris, kalibrasi, dan pemeliharaan alat kesehatan. Dalam sistem sepaket juga tersedia mekanisme pelaporan kendala atau kerusakan alat kesehatan. Milestone atau tahapan yang pertama adalah membentuk tim efektif. Tahapan yang kedua adalah fokus group discussion, tim efektif dan stakeholder, dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya. Pertama, mengidentifikasi dan menentukan stakeholders. Yang kedua, menyusun surat dukungan stakeholders. Yang ketiga, menyusun jadwal koordinasi dengan stakeholders. Yang keempat, melaksanakan kunjungan ke stakeholders. Yang kelima, melaksanakan fokus group discussion dengan tim efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dalam kesempatan ini ingin menyatakan bahwa saya mendukung aksi perubahan Saudari Nazilatul Azizah Sarjana Gizi yang berjudul Sepakat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan alat kesehatan terintegrasi di Rumah Sakit Insinyur Soekarno, Kabupaten Sukoharjo. Saya RM Suseno Wijayanto, SHMH, Ketua Dewan Pengawas RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Sukoharjo, mendukung aksi Saudari Nazilatul Azizah Sarjana Gizi yang berjudul Sepaket. Saya Suryanto STNKOM, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo. Saat ini saya memberikan dukungan penuh kepada perubahan yaitu Sepaket. Saya Dr. Tuhana SHMSI, anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah
Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo, aksi perubahan yang berjudul Sepaket. Saya Abdul Haris Widodo, SIP MSI MH, Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo, dukung aksi perubahan Sepaket. Saya Triuti Rahayu, SKM MK, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, mendukung aksi perubahan dengan inovasi Sepaket. Pak Indra Loka, dia itu punya aplikasi yang sangat bagus namanya Tahapan yang ketiga adalah melaksanakan pembangunan sistem sepaket. Yang dilaksanakan melalui pertama adalah mengumpulkan materi dasar. Yang kedua, melaksanakan konsultasi kepada mentor. Ketiga, membuat sistem sepaket bersama tim efektif. Keempat, melakukan finalisasi sistem. Tahapan yang keempat adalah melakukan uji coba sistem sepaket. Dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, menyiapkan materi dan sistem untuk uji coba. Yang kedua, melakukan uji coba sistem. Yang ketiga, melaksanakan review hasil uji coba. Dan yang keempat adalah menyusun laporan hasil uji coba. Tahapan yang kelima adalah penyusunan standar prosedur operasional atau SPO pengoperasian sistem sepaket. Tahapan yang keenam adalah sosialisasi pengoperasian sepaket. Semua di dalam satu sistem tunggal, yaitu namanya sepaket. Kemudian petugas ruangan melakukan input data bulanan alat kesehatan meliputi menuju ke ruangan masing-masing. Nanti silakan ini nanti dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu pertama, menyusun materi sosialisasi melalui penyusunan video tutorial sepaket. Yang kedua, menyiapkan sarana prasarana sosialisasi. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi sepaket dengan peserta, unit pengelola alat kesehatan dan pengguna alat kesehatan. Yang keempat, menyusun laporan hasil sosialisasi. Yang keenam, tahapan yang ketujuh adalah melaksanakan launching dan publikasi sepaket. Baik, berikut inovasi sepaket. kesehatan yang ada di sini, di mana ternyata aset alat kesehatan kita itu sangat besar. Masih tetap menyatu bersama 101.9 Radio Top FM Sukoharjo, dan pada kesempatan siang hari ini kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kami di acara talk show siang hari ini, persembahan RSUD Insinyur Soekarno bersama Ibu Nasiatul Azizah SGZ. Ini gizi ya. Sebenarnya sepaket ini memang suatu inovasi yang kami susun karena mengingat di rumah sakit ada banyak sekali alat kesehatan yang digunakan untuk menunjang pelayanan. Tahapan yang ke-8 adalah implementasi sistem sepaket. Milestone yang ke-8 yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi sistem sepaket. Alat kesehatan yang tersedia di rumah sakit sangat banyak, dari mulai alat yang sederhana sampai dengan alat-alat yang canggih. Alat itu diterima di rumah sakit, dilakukan pemanfaatannya, dilakukan pemeliharaannya, kalibrasinya. Saat ini telah dikembangkan satu upaya pencatatan pelaporan dengan memanfaatkan Google Spreadsheet.
untuk mengelola alat kesehatan secara terintegrasi oleh Ibu Nazilatul Azizah, Sarjana Gizi. Luar biasa. Dengan sistem ini kami dapat memantau alat-alat yang tersedia di rumah sakit berada di ruangan mana saja, kapan dilakukan pemeliharaannya, kapan dilakukan kalibrasinya, sehingga RSUD Insinyur Soekarno dapat menjaminkan kinerja alat kesehatan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien. Saya, Dr. Yunia Wahdiati, Direktur RSUD Insinyur Soekarno, Kabupaten Sukoharjo. Sukses untuk Ibu Nazilatul Azizah. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel dapat memudahkan semua lini di dalam mengelola dan menggunakan aset alat kesehatan ini. Oleh karena itu, saya Dr. Yulia Astuti selaku Wadir Pelayanan RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo sangat mendukung inovasi tentang pengelolaan aset alat kesehatan dalam upaya meningkatkan kinerja layanan di RSUD Insinyur Soekarno. Saya Shina Ramadia sebagai dosen di UMS. Saya mendukung penuh program sepaket yang mengapa saya mendukung ini karena aksi ini membantu mahasiswa untuk belajar juga bagaimana pengelolaan alat kesehatan yang terintegrasi dan diharapkan mahasiswa dapat memberikan ilmunya di kemudian hari secara aplikatif. Selamat siang, perkenalkan saya Yohana sebagai Kepala Ruang Pavilion Anggrek. Dengan adanya inovasi sepaket yang disampaikan oleh Bu Aziza, ini kami bisa dengan mudah untuk menginventarisasi alat yang ada di ruangan kami. Kemudian kami juga bisa memantau terkait kalibrasi dari alat yang kami gunakan. Saya Rusdianto selaku mentor dari Saudari Nazilatul Azizah mendukung penuh implementasi gagasan aksi perubahan sepaket. Nama saya Teresia Tristianti, pasien RSUD Sukoharjo. Pesan saya ya cukup baik, cukup nyaman. Nah, ini sudah ada kemajuan, sudah ada perubahan, tidak seperti kemarin. Terus apa itu alatnya memang sudah memuaskan daripada yang lain-lain lagi. Ada kerusakan alat kesehatan, mohon segera ditindaklanjuti. Itu laporan bawah. Kerusakannya alat apa ya? EKG mereknya yang modern. Oke, Pak Babon. Demikianlah proses penyusunan aksi perubahan sepaket untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan alat kesehatan terintegrasi di RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Besar harapan kami, sistem ini dapat terus dikembangkan agar lebih sempurna dan lebih besar manfaatnya, sehingga dapat turut mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan publik di RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo. Terima kasih atas segala dukungan seluruh pihak, sehingga sistem ini dapat terwujud dan diimplementasikan sehingga pengelolaan data alat kesehatan di RSUD Insinyur Soekarno saat ini menjadi lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Terima kasih.